Ayah dan ibu belum pulang dari kantor. Mbak Asti dan Mas Pur pergi kuliah. Kawan bermain Lili, Oni sedang sakit kuning. Vita, tetangga sebelah sedang pergi ke rumah saudaranya. Nah, tinggal Lili dan Boknah yang ada di rumah. Boknah sibuk menyetrika. Lili merasa kesal dan bosan. PR sudah selesai. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Biasanya dia bermain dengan Vita atau Oni. Sudah, tidur saja, Li. Usul Boknah. Ah, orang tidak mengantuk disuruh tidur. Lili menggerutu. Atau main ke rumah Dede, biar Mbok antarkan. Boknah menawarkan. Males ah, rumahnya jauh. Biasanya jam 4 begini dia belum bangun. Dia kan harus tidur siang setiap hari. Lili menolak. Tiba-tiba Lili mendapat gagasan. Dia pergi ke kamar ibu dan menelepon nenek. Sesudah bercakap-cakap sejenak, Lili mulai mengeluh. Nek, kalau tiap hari begini Lili bisa mati. Bosannya setengah mati. Vita pergi, Oni sakit. Di rumah tidak ada siapa-siapa. Wah, jangan sebut-sebut mati. Bosan itu kan penyakit yang paling gampang diobati. Sudah setua ini, nenek tak pernah merasa bosan. Tentu saja, cucu-cucu yang tinggal sama nenek kan segudang. Di sana kan selalu ramai, di sini sepi. Selalu sepi tidak enak, selalu ramai juga tidak enak. Nah, begini saja. Kamu sabar sebentar, nenek akan segera datang membawakan obat untuk penyakit bosanmu. Baiklah, cepat datang ya, Nek, kata Lili sambil meletakkan handphonenya. Dalam hati Lili bertanya-tanya, seperti apa ya kira-kira obat bosan itu? Kalau berbentuk pil, wah lebih baik tidak usah saja. Kalau berbentuk permainan, nah ini lebih asik. Tetapi, mainan pun kan lama-lama bisa membosankan. Sambil menunggu nenek datang, Lili mendekati Boknah lagi. Mbok, nenek mau datang membawakan obat bosan. Tahu tidak, Mbok? Obat bosan itu seperti apa sih? Boknah tertawa lalu menggeleng-gelengkan kepala. Lili, mana ada sih obat bosan? Ada juga obat batuk, obat sakit perut, obat flu. Kalau Boknah bosan, obatnya sih gampang saja. Setel saja kaset dangdut, hilang sudah rasa bosannya, kata Boknah. Sekarang Lili yang tertawa. Kalau saya sih tambah bosan mendengar kaset lagu dangdut. Kaset lagu anak-anak saja paling seminggu enak didengar. Sesudah itu bosan saya mendengarnya, kata Lili. Ya sudah, kesukaan orang kan lain-lain. Kita lihat saja nanti. Nenek bawa obat bosan yang bagaimana, kata Boknah. 40 menit kemudian, nenek datang. Lili menyambutnya dengan gembira. Nenek mengeluarkan beberapa buku dari tasnya. Yah, obat bosannya buku. Lili kan malas baca buku, seru Lili dengan kecewa. Hei, kamu belum tahu nikmatnya membaca buku rupanya. Kalau sudah senang membaca, kamu tidak akan pernah merasa bosan lagi. Nah, sekarang coba kamu baca buku yang ini, kata nenek sambil memberikan sebuah buku cerita bergambar. Kalau tebal, malas ah bacanya, kata Lili dengan segan. Tidak, ini cuma 24 halaman. Tiap halaman ada gambarnya dan teks sedikit. Ceritanya tentang beruang kecil. Bagus loh, anak-anak di berbagai negara sudah membaca buku ini. Nenek memberi semangat. Lili mulai membaca. Ternyata menarik juga. Nenek tersenyum dan berkata, kamu sudah kelas 4. Sayang sekali kamu belum mengenal banyak cerita yang bagus. Sebetulnya, buku bukan hanya buku cerita, tetapi ada juga buku tentang berbagai pengetahuan. Misalnya, kamu mau tahu asal minyak tanah, atau cara kerja tukang pos, atau tentang menanam bunga, atau apa saja. Semua ada bukunya. Iya, Nek, kalau buku cara membuat mainan dari kertas, ada tidak, Nek? Itu loh, seperti membuat perahu, burung. Lili mau baca kalau buku itu ada, kata Lili. Tentu saja ada. Nanti, kita bisa cari di toko buku. Nenek akan tunjukkan berbagai macam buku. Sekarang, kamu bisa membaca buku-buku yang tipis ini dulu. Nanti, makin lama kamu akan terbiasa dan senang membaca buku cerita yang lebih tebal. Kalau kamu suka membaca, kamu tak akan merasa bosan. Bermain dengan kawan memang suatu hal yang baik, tetapi membiasakan membaca juga perlu dipupuk. Nanti, kalau kamu menjadi mahasiswi, kamu sudah terbiasa membaca buku pelajaran yang tebal-tebal, kata nenek. Buku ceritanya dari mana, Nek? Tanya Lili.
Nanti, nenek belikan beberapa. Lalu, setiap bulan ibu bisa membelikan 1 atau 2 buah buku. Kemudian, kamu bisa tukar pinjam dengan kawan-kawanmu yang punya buku cerita. Selain itu, kamu juga bisa pinjam dari perpustakaan sekolah. Di sekolahmu ada perpustakaan tidak? Tanya nenek. Ada, tapi Lili belum pernah pinjam. Lili mengaku terus terang. Lili. Seharusnya perpustakaan sekolah dimanfaatkan, tetapi baiklah, sekarang nenek akan membimbingmu. Nenek akan pinjamkan buku-buku yang menarik supaya kamu rajin membaca. Sesudah itu, berangsur-angsur, kamu mulai membaca buku yang banyak teksnya, kata nenek. Selama 1 bulan, nenek akan sering datang membawa buku cerita untuk Lili. Sampai akhirnya, bila Lili sudah gemar membaca, nenek tak perlu membawakan buku-buku cerita lagi. Lili sudah bisa mencari sendiri buku cerita atau pengetahuan yang dibacanya. Yang penting juga, Lili sudah mendapat obat bosan yang ampuh dari nenek, hingga seumur hidup dia akan bebas dari penyakit bosan.